Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Oke, gimana nih guys kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, jadi pada video ini gue mau bahas latihan soal, khususnya latihan soal ujian mandiri. Nah, ini tuh ujian mandiri tuh bisa buat UTM atau buat ujian mandiri lain yang ada subtes TKA-nya gitu. Nah, di sini tuh gue mau bahas subtes sosiologi khususnya tentang bab penyimpangan sosial ya guys. Oke. Ya, buat kalian anak IPS pasti kalian udah pernah belajar ya tentang penyimpangan sosial ini. Nah, buat kalian anak IPA, mungkin kalian juga pernah juga ya mendengar tipis-tipis tentang penyimpangan sosial. Oke, daripada kita kebanyakan ngemeng ya, langsung aja deh kita bahas nomor 1 sampai nomor 10. Let's go! Kita bahas dari soal nomor 1 ya guys. Contoh konformitas menurut Robert K. Merton adalah konformitas apa sih? Konformitas adalah proses dalam diri anggota kelompok untuk menyesuaikan diri terhadap norma yang ada dalam kelompok. Jadi simpelnya konformitas menurut si Robert K. Merton itu ya mengikuti aturan main yang berlaku gitu. Merton ini melihat konformitas sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial seperti itu. Kita cek dari opsi yang A, gelandangan. Nah, gelandangan ini kurang sesuai karena gelandangan ini tuh dia lebih ke retriatism alias itu menolak tujuan dan cara mencapainya. Menolak tujuan dan cara mencapainya. Jadi opsi yang A ini kurang sesuai. Yang B, memberi suap. Ini tuh dia tuh lebih ke innovation, yaitu mencapai tujuan dengan cara tidak sah kayak gitu. Jadi opsi yang B ini juga kurang sesuai. Lanjut opsi yang C, pengguna narkoba. Nah, ini juga salah guys, karena dia tuh termasuknya retriatism kayak si opsi yang A, alias opsi yang C ini tuh lebih ke pelarian dari norma sosial kayak gitu. Yang D ini juga masih kurang sesuai. Si aksi demokrasi, dia tuh lebih ke rebellion alias ingin mengubah sistem. Dan dia tuh nggak cocok sama si konformitas kayak gitu. Jadi opsi yang paling sesuai opsi mana? Opsi E, mendapatkan gelar sarjana dengan berkuliah kayak gitu. Ini tuh adalah cara legal yang diakui masyarakat untuk mencapai kesuksesan. Jadi ini tuh opsi yang E udah benar-benar sesuai sama si pengertian konformitas ini kayak gitu guys. Semoga kalian paham ya. Next, bahas soal nomor 2. Sebelum adanya sistem pengadilan secara formal, masyarakat menggunakan hukum adat yang didasari oleh. Nah, kira-kira opsi mana sih yang paling tepat? Oke, jadi sebelum ada pengadilan formal, masyarakat itu menggunakan hukum adat yang sumbernya dari mana? Dari kesepakatan bersama atau konsensus tentang nilai, norma, dan aturan yang dianggap adil. Nah, sistem pengadilan hukum adat ini tuh sumbernya dari tradisi turun-temurun gitu loh, yang dijalankan secara bersama-sama kayak gitu. Terus ada sanksi sosial kayak pengucilan atau denda adat sebagai bentuk penegakan hukum. Nah, yang udah aku bilangin barusan nih, kira-kira opsi mana sih yang paling tepat? Nah, sesuai yang udah aku ucapin tadi, berarti opsi paling tepat adalah opsi yang B, konsensus masyarakat mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Opsi B sudah sangat sesuai. Oke, biar lebih yakin, kita cek opsi lainnya. Yang A, nilai ilahiyah, ini salah karena dia tuh hukum adat nggak selalu berbasis agama gitu loh. Nggak selalu agama. Ini tuh nggak selalu ya, maksudnya bukan X. Nggak selalu agama, tapi lebih ke lokal, lebih ke tradisi lokal kayak gitu. Terus yang C, prinsip materialisme, dia salah karena tuh nggak relevan. Karena hukum adat tuh lebih fokus pada norma sosial, bukan kepentingan material gitu. Paham ya? Yang D, hukum tertulis yang sifatnya formal, ini salah. Karena hukum adat tuh sifatnya nggak tertulis, alias lisan atau tradisi, kayak gitu guys. Yang E, ini juga salah, penegakan secara sukarela pada setiap individu. Ini tuh kurang lengkap gitu loh. Ya, jadi yang paling tepat adalah opsi yang B, konsensus masyarakat mengenai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Next, soal nomor 3. Berikut ini yang merupakan bentuk penyimpangan primer adalah penyimpangan primer apaan sih? Penyimpangan primer adalah perilaku menyimpang yang sifatnya sementara. Ingat ya, sementara, tidak konsisten dan masih bisa diterima sama masyarakat. Ciri-cirinya apa sih? Itu dilakukan secara spontan atau sesekali. Pelaku tidak diidentifikasi sebagai penjahat oleh masyarakat dan tidak mengubah status sosial pelaku secara permanen. Kayak gitu guys. Oke, langsung aja ya kita cek opsinya satu persatu. Yang A, menggunakan narkoba. Ini salah, udah jelas-jelas salah. Karena dia itu penyimpangan sekunder alias dampaknya jangka panjang dan melanggar hukum. Paham ya? Yang B, manipulasi laporan keuangan perusahaan. Ini juga penyimpangan sekunder alias itu dilakukan secara sengaja, sistematis, dan melanggar hukum. Yang C, melakukan perzinahan. Nah,
Nah, itu bisa primer, bisa sekunder, tergantung konteksnya. Tapi dia tuh umumnya dianggap serius loh sama norma sosial. Jadi opsi yang C ini bisa kita coret ya. Yang D, tindakan pedofilia. Nah, apalagi ini guys, ini tuh penyimpangan sekunder alias kejahatan berat dengan konsekuensi hukum dan sosial permanen kayak gitu. Alias dia tuh konsekuensinya secara hukum dan sosial permanen seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang E, melakukan coret-coret baju sebagai perayaan kelulusan di luar sekolah. Ini tuh termasuk penyimpangan primer karena dia itu sifatnya sementara. Dia dianggap penyimpangan primer karena sifatnya sementara, dianggap sebagai kenakalan remaja dan bukan kejahatan serius. Ya, jadi kayak gitu ya guys, jawaban yang tepat yang E. Next, soal nomor 4. Berikut ini cheer rebellion atau pemberontakan, kecuali. Ingat ya guys, ada kata-kata kecuali. Kayak gitu. Pemberontakan atau rebellion artinya apa sih? Dia tuh penyimpangan sosial di mana seorang sekelompok berupaya menolak norma maupun nilai sosial dan ingin menggantinya dengan norma dan nilai sosial yang baru. Oke, kita cek opsi yang A. Tidak mengakui struktur sosial yang ada. Nah, ini udah jelas ya, dia tuh ciri-ciri dari si rebellion. Yang B, menolak tujuan kebudayaan lama. Ini juga udah jelas, dia tuh ciri-ciri dari rebellion. Yang C, berusaha menciptakan struktur sosial yang baru. Ini juga sudah jelas ciri dari si rebellion, berarti ini bisa kita coret. Yang D, menggunakan cara-cara baru dalam aksi massa. Nah, ini juga sudah termasuk dari ciri-ciri rebellion. Jadi opsi paling tepat adalah opsi yang E, bertujuan menjaga struktur sosial lama kayak gitu. Nah, karena ini kecuali ya, berarti opsi yang E ini dia tuh salah guys. Kata bertujuan di sini tuh dia tuh tidak lengkap dan tidak spesifik. Rebellion itu emang punya tujuan, misalnya kayak mengganti sistem, tetapi opsi yang E ini dia tuh kayak kalimatnya terpotong sehingga tidak jelas maksudnya gitu loh. Oleh karena itu opsi yang E bukan jawabannya. Seperti itu guys. Next, bahas soal nomor 5. Untuk menertibkan demo mahasiswa yang berlangsung anarkis, pihak kepolisian melakukan kegiatan penertiban dengan menyemprotkan gas air mata dan water cannon. Upaya pengendalian dari kepolisian tersebut bersifat, nah sifatnya apa nih kira-kira? Persuasif kah, koerasif, represif, kurasif, atau preventif? Oke, jadi setelah kita perhatikan, opsi paling tepat adalah opsi yang B, yaitu koersif. Koersif adalah pengendalian sosial dengan cara paksaan atau kekerasan secara fisik atau psikis. Nah, pengendalian dengan cara koersif ini merupakan cara terakhir setelah beberapa cara yang dilakukan sebelumnya itu tidak ada yang berhasil kayak gitu. Jadi opsi paling tepat adalah opsi yang B, koersif. Nah, kenapa sih koersif ini sesuai? Karena kan si polisi sebelumnya udah pakai cara-cara yang cara-cara yang gak kasar gitulah istilahnya, tapi si mahasiswa ini tuh gak mendengarkan. Jadinya dia tuh polisi pakai kekerasan agar demo anarkis ini tuh tidak berlangsung terus-menerus. Jadi opsi paling tepat adalah yang B, koersif kayak gitu. Kalau A, persuasif, nah ini sudah jelas nggak sesuai ya. Nah, persuasif artinya apa sih? Persuasif kan kayak membujuk atau ada dialog ya. Jadi persuasif ini nggak sesuai gitu. Nah, yang C juga nih represif nggak sesuai. Kurasif juga, apalagi nih istilah apa gitu nggak ada di sosiologi ya setahu aku. Jadi opsi yang D ini juga nggak sesuai. Nah, dan last ada preventif. Pre itu sebelum ya. Jadi pengendalian sosial ini dilakukan sebelum demo kayak gitu, preventif sebelum gitu. Jadi opsi yang E juga gak sesuai. Yang paling tepat yang B, koersif. Soal nomor 6. Penghargaan Adipura diberikan kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa terhadap kelestarian lingkungan hidup. Pengendalian sosial tersebut menggunakan metode apa sih? Oke, jadi penghargaan Adipura merupakan bentuk pengendalian sosial melalui apa guys? Ya bener banget, melalui reward atau penghargaan. Jadi opsi paling tepat itu yang C, reward. Karena apa sih opsi yang C ini sebenarnya? Karena dia tuh memberikan insentif positif kayak hadiah atau penghormatan kepada individu atau kelompok yang udah mematuhi norma pelestarian lingkungan kayak gitu. Dan alasan selanjutnya kenapa opsi yang C ini benar, karena dia tuh tujuannya untuk memotivasi masyarakat lain untuk meniru perilaku baik tersebut. Dan ya, reward ini tuh sifatnya persuasif alias tanpa paksaan gitu. Oke, kita cek opsi yang lain. Opsi yang A, represif. Dia tuh salah karena tidak ada tindakan menghukum atau menekan setelah pelanggaran. Ini salah. Yang B, punishment. Ini juga salah. Karena Adipura itu kan bukan hukuman, guys. Kalau punishment kan lebih ke denda atau sanksi ya. Jadi yang B ini nggak sesuai. Simbolik ini juga kurang tepat. Yang E, formal. Ini salah karena Adipura itu tidak melibatkan aturan hukum tertulis atau lembaga resmi seperti pengadilan. Jadi opsi yang tepat yang C.
Oke, kita udah sampai nomor 7. Penyimpangan merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Karena apa sih? Oke, nah jadi penyimpangan sosial itu terjadi ketika seseorang atau kelompok melanggar nilai dan norma yang sudah diterima masyarakat. Nah, jadi yang udah aku bilang barusan, jawaban yang paling tepat adalah apa? Opsi yang B, tidak mengindahkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sesimpel itu guys, sumpah jawaban si penyimpang sosial ini kayak pokoknya sosiologi menurut gue itu adalah satu tes paling gampang karena cukup seru dan relate dengan kehidupan sehari-hari itulah. Nah, yang A, toleransi ditentukan oleh kemajuan kehidupan masyarakat. Ini tuh emang toleransi itu memang bisa berubah, tetapi penyimpangan utamanya itu disebabkan oleh pelanggaran norma, bukan sekadar ketertinggalan dari kemajuan masyarakat, kayak gitu. Jadi yang A nggak sesuai. Yang C, berusaha mendirikan entitas peraturan yang baru. Ini tuh ciri dari rebellion atau pemberontakan, bukan definisi dari si penyimpangan, kayak gitu. Jadi yang C nggak tepat. Yang D, mengutamakan tujuan meskipun cara yang dilakukan tidak sesuai. Ini tuh lebih menggambarkan innovation menurut Merton, kayak gitu. Menurut Merton sendiri, mencapai tujuan itu dengan cara tidak sah, bukan esensi dari penyimpangan. Jadi yang D ini nggak sesuai. Yang E, tidak diinginkan oleh masyarakat. Ini tuh lebih ke efek sampingnya gitu loh, bukan penyebab utama. Kalau penyimpangan itu lebih tentang pelanggaran norma. Sekali lagi adanya pelanggaran nilai dan norma daripada sekadar tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang paling tepat yang B. Wow, kita udah sampai nomor 8 guys. Semangat, dikit lagi udah selesai nih. Dalam kehidupan masyarakat, tidak semua orang menaati peraturan yang dibuat dan terdapat beberapa individu yang melanggarnya. Hal ini menurut Merton karena struktur sosial tidak hanya menghasilkan perilaku konformis, namun juga menghasilkan individu yang melanggar atau devian terhadap nilai dan norma. Karena apa sih? Oke, jadi Robert K. Merton sendiri dalam memberikan kondisi penyimpangan itu menggunakan teori anomi yang berkonsepan pada ketegangan. Perbedaan tingkat ketaatan berarti bahwa terdapat anggota masyarakat yang taat terhadap nilai dan norma, dan terdapat pula anggota masyarakat yang melakukan penyimpangan sosial. Nah, dari penjelasan ini berarti kita udah bisa mengambil sebuah jawaban. Jadi opsi paling tepat adalah yang B. Anggota masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang berbeda. Oke, jadi sebuah kejahatan atau penyimpangan sosial itu dapat dilakukan karena dirinya itu tidak bisa menggapai tujuannya melalui cara-cara atau saluran-saluran yang tepat, kayak gitu. Nah, kelompok anomi ini tidak mengikuti nilai-nilai tradisional sehingga mereka tuh bisa berbuat kejahatan. Terjadinya kejahatan ini dikarenakan tidak adanya kesempatan untuk memperoleh sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan budaya dari sisi kedudukan dan kelas sosial. Jadi jawaban paling tepat adalah yang B. Wah guys, kita udah sampai nomor 9. Semangat, dikit lagi selesai. Durkheim melihat ada segi positif dari kejahatan atau kriminalitas karena apa? Nah, Durkheim sendiri menyatakan bahwa kejahatan itu suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Jadi kejahatan itu normal ya guys, dan gak bisa dihindari, kayak gitu. Nah, segi positif dari kejahatan itu apa aja sih? Bisa memperkuat kesadaran kolektif, kemudian bisa mendorong perubahan sosial, kemudian bisa menjadi batas toleransi sosial guys, kayak gitu. Nah, kita bahas dari opsi yang A. Dengan adanya kejahatan, maka moralitas dan hukum dapat berkembang secara moral. Nah, ini dia guys jawabannya. Opsi paling tepat adalah opsi yang A. Kalau yang B, moralitas berkembang sesuai dengan perkembangan peraturan masyarakat. Ini tuh kurang spesifik, tidak menjelaskan peran dari kejahatan itu. Kalau yang C, kejahatan selalu mengungguli moralitas dalam perkembangannya. Ini salah karena Durkheim sendiri tidak pernah menyatakan ini. Kalau yang D, kehidupan sosial akan teratur jika tidak ada kejahatan. Ini tuh bertentangan ya dengan si Durkheim sendiri. Justru Durkheim tuh melihat kejahatan sebagai hal normal dalam masyarakat. Yang E, eksistensi moralitas bertujuan untuk mengurangi tindakan kejahatan. Nah, ini juga kurang lengkap dan tidak terkait fungsi positif kejahatan. Yang paling tepat ya. Finally guys, siap, kita udah sampai nomor terakhir, yaitu nomor 10 di part 1 ini guys. Siap, good job buat kalian yang udah bertahan sampai nomor 10. Kalian keren banget guys, semoga kalian lolos di PTN yang kalian inginkan guys. Oke, langsung aja kita bahas.
Komunitas berpagar gated community sudah marak di perkotaan. Masyarakat yang tergabung dalam komunitas tersebut biasanya memiliki tingkat privasi tinggi. Pagar rumah yang tinggi menunjukkan adanya sekat sosial dan sikap individualism pemiliknya. Oleh karena itu, hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya sulit terjalin. Dampak negatif hubungan sosial berdasarkan uraian tersebut adalah sebenarnya sih kalau kita baca sekilas ya opsinya udah kelihatan guys. Jawaban paling tepat adalah opsi yang ini guys. C. Pudarnya solidaritas sosial. Seperti itu. Nah, jadi gated community itu mencerminkan gejala sosial individualisme perkotaan yang dampaknya itu bisa melemahnya solidaritas sosial, kemudian juga melemahnya solidaritas sosial di mana pagar tinggi dan sistem keamanan ketat bisa membatasi interaksi dengan masyarakat luar sehingga ikatan sosial itu bisa menjadi renggang. Oke, jadi tepat ya jawabannya itu yang ini, yang C, pudarnya solidaritas sosial. Kita cek opsi yang lainnya, yang A. Ini marginalisasi salah karena marginalisasi itu berarti peminggiran kelompok tertentu. Ini salah ya. Yang B. Muncul tindak kriminal. Ini juga nggak selalu terkait. Justru gated community dibangun untuk mencegah kriminal. Yang D. Muncul anomi. Nah ini nggak tepat karena anomi itu mengacu pada kekosongan norma. Kalau yang E. Terjadi pencemaran lingkungan, ini juga nggak relevan sama si konteksnya guys. Jadi kalian udah paham ya, yang tepat adalah yang C. Oke, jadi segitu aja ya guys pembahasan pada video kali ini dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga kalian paham dan kalian lolos di PTN yang kalian inginkan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih guys.